Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus identik dengan banyak hal. Selain perlombaan, upacara pengibaran Sangsaka Merah Putih pun menjadi perhatian, utamanya pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh dua proklamator, Soekarno dan Muhammad Hatta di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kini, 71 tahun sudah Indonesia merdeka. Setiap tahun, upacara pengibaran Sangsaka Merah Putih di Istana Merdeka menjadi momen yang paling dinanti seluruh rakyat Indonesia. Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang mencuri perhatian. 71 tahun yang lalu, pada saat proklamasi dibacakan, Komandan Kompi Abdul Latif Hendraningrat dan seorang pemuda dari barisan pelopor, Suhut, merupakan pengibar bendera pertama dengan menggunakan bendera yang dijahit oleh istri Presiden Soekarno, Ibu Fatmawati. Kini, tim Paskibraka terdiri dari 68 orang yang merupakan siswa-siswi sekolah menengah atas terbaik dari 35 provinsi di tanah air. Ke-68 siswa-siswi tersebut dipilih setelah melewati sejumlah seleksi. Pada tahun 2016 ini, pasukan pengibar bendera harus lolos dari seleksi kesehatan, psikotes, kesamaptaan, peraturan baris berbaris atau PBB, dan parade selama 4 hari di gedung PP PON Menpora Cibubur dan lapangan Stadion Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di antara putra-putri terpilih yang bertugas mengibarkan bendera merah putih di depan tamu negara itu, ada satu posisi yang cukup menjadi perhatian. Jalan, cepat! Yakni sang pembawa baki. Pembawa baki merupakan personel yang bertugas menerima bendera yang diserahkan langsung oleh Presiden untuk dikibarkan di Istana Negara. Suci Bancin, CNN Indonesia. Meninggalkan zona nyaman, ikut latihan bersama puluhan siswa-siswi terpilih dan menjadi bagian dari seremoni kenegaraan. Dan tentu saja itu sebuah kebanggaan. Di Studio 3 CNN Indonesia telah hadir. Semua orang juga tahu, mungkin ada juga familiar, Maria Felicia Gunawan, anggota Paskibraka yang tahun lalu bertugas sebagai pembawa baki. Selamat malam, Cia, nama panggilannya, seperti Cia. itu kan. Iya. Gimana, jadi setelah lepas Purna Paskibraka sekarang, mengibar juga atau ada tugas-tugas lain setelah Agustus 2015 lalu? Kalau kita kan Paskibraka itu sebenarnya tugas sekali seumur hidup. Jadi misalnya kita tahun berapa mengibar, kayak saya tahun lalu, habis itu sudah selesai, tidak akan mengibarkan bendera lagi. Oke, meskipun dengan momen-momen yang lain? Iya, kecuali selama masa bakti sebelum ada angkatan baru, itu mungkin untuk hari-hari raya, misalnya Hari Kesaktian Pancasila dan lain-lain, kami masih dipakai untuk mengibarkan bendera. Oke, sebetulnya saya mau cerita sedikit sih. Saya juga dulu pernah Paskibraka tahun 2007 tapi kota. Iya. Kebanggaan tersendiri dong ya, prestis jadinya nasional. Bisa diceritain nggak? Itu jadi dari Banten. Terus kenapa bisa, kriteria apa yang sampainya akhirnya Cia masuk jadi Paskibraka nasional? Sebenarnya kalau untuk masuk ke Paskibraka nasionalnya itu kan kita ada seleksi. Nah, untuk tes-tesnya mungkin yang orang-orang sudah tahu lah ya, tes fisik seperti lari, sit up, push up dan lain-lain. Ada psikotes, tes kesenian, wawasan daerah, bahasa Inggris. Tapi untuk apa yang dicari sebenarnya itu kita juga nggak tahu gitu. Oh iya, tapi kalau untuk masalah tinggi badan, ada kriteria fisiknya pasti kan? Ada kriteria fisik tinggi badan itu kalau untuk putri itu dari 165 sampai 175. Kalau putra itu dari 170 sampai 180 gitu. Oke, pantesan saya nggak kepilih ya waktu itu. Langsung curhat lagi di sini. Selama 1 bulan tidak ketemu sama orang tua, ya kan? Tidak sekolah juga. Nah, gimana tuh rasanya? Sedih, menyesal, atau justru bahagia? Kalau rasa sedih pasti ada lah ya, kangen gitu kan sama orang tua di rumah. Apalagi kalau misalnya hari-hari di lapangan mulai berat latihannya, pasti kan aduh enaknya kalau di rumah sama orang tua pasti ada Gak gitu panas-panasan kan. gitu Iya. ya. Tapi kan walaupun seperti itu kita juga melihat tanggung jawab besar yang sudah dipercayakan ke kita. Masa cuma karena istilahnya perasaan kangen atau apa itu jadi menghambat kita untuk memberikan yang terbaik, itu kan jangan sampai kayak gitu. Oke, dan kalau untuk menjadi Paskibraka diseleksi gitu ya, apakah harus jadi anggota Paskibraka dulu sebelumnya? Paskibra maksud saya, di sekolah-sekolah? Sebenarnya ada beberapa sekolah kan yang memang punya ekskul paskibra sekolah.
ada beberapa yang memang nggak punya. Kalau misalnya di daerah saya, Kabupaten Tangerang, itu memang undangan itu dibuka untuk pelajar. Jadi tidak melihat backgroundnya dia dari paskibraka sekolah atau bukan. Kalau misalnya memiliki niat, tertarik maksudnya untuk menjadi paskibraka, maju. Gitu. Kenapa waktu itu mau maju? Jadi ya ikut seleksi paskibraka. Waktu itu saya dapat tawaran dari guru saya. Saya kan memang ikut ekskul paskibraka di sekolah. Terus dapat tawaran dan melihat senior-senior saya yang ada juga yang menjadi paskibraka gitu. Saya merasa ini sesuatu yang nggak bisa dibiarkan lewat begitu aja gitu. Itu sesuatu yang kesempatan yang harus diambil. Jadi Bukan ada rasa nasionalisme misalnya. belum. Belum sampai ke tahap itu, tapi tentu bangga ya disorot oleh banyak orang. Nih, 2015 menjadi Baki dari Banten. Nah, 2003 yang saya tahu juga Banten menjadi pembawa Baki ya? Iya. Betul, dan kami juga punya beberapa daftarnya. Karena Baki katanya ini identik dengan cantik. Saya setuju, karena memang Cia cantik yang hadir ada di sini. Kita punya daftar-daftarnya dulu. Ada 10 daftar nama Baki periode sebelum Maria atau Cia. Mungkin Maria atau Cia ini kita kenal juga ya, tahun 2005 sampai 2014. Tahun 2005 ada Donna Oliandra, masih suka ketemu gak sih dengan Purna Paskibraka yang lain? Enggak sih. Enggak ya. Jadi Triwayanti Andin 2006, Ayu Tri Utami 2007, sampai 2009 ada Anissa Fatarini. Selanjutnya kita coba lihat, jadi dari berbagai provinsi akhirnya dipilih. Jarang mungkin ya kalau misalnya sama bertahun berturut-turut, atau seperti apa sih? Untuk kriteria sebenarnya pembawa Baki, terus dan posisi-posisi lainnya, itu sebenarnya kita pun sendiri nggak tahu sama sekali gitu. Iya? Karena kan semua keputusan tentu ada di kakak pelatih dan pembina kan. Pasti mereka yang memproses lah semuanya. Gitu. Kalau memilih Baki, kan beda-beda nih setiap daerah. Ada daerah ataupun kota yang memilih Baki sejak dari awal akhirnya dilatih menjadi Baki. Tapi kalau di nasional sendiri, dipilihnya kapan? Kalau di nasional tuh agak berbeda ya. Jadi kita memang hari-hari awal kita masuk asrama itu semuanya putri dilatih menjadi pembawa bendera. Semua putra dilatih menjadi yang pasukan 3. Nah nanti di hari-hari latihan selanjutnya itu setiap kali trekking lah ya istilahnya, itu posisinya tukar. Selalu tukar. Jadi dimanapun kita ada, dimanapun kita bertugas, kita harus siap gitu. Lebih bangga gak sih menjadi Baki dibandingkan dengan tim yang lain? Kalau misalnya dibilang bangga sih pasti, karena itu kan posisi maksudnya mungkin yang diinginkan lah ya dalam tanda kutip. Tapi kebanggaan terbesar itu bukan karena saya menjadi pembawa benderanya, tapi karena saya dan teman-teman saya berhasil menjalankan tugas dengan baik. Serius, nggak ada yang iri-irian nih sama perempuan? Karena kan Baki disorot oleh banyak pihak, pasti setelah itu banyak yang mewawancarai, foto, bahkan video. Kalau iri-irian saya rasa nggak ada sih. Ya? Mereka semua malah kayak support, kayak Cia semangat ya gitu. Jadi kalau saat ini nih tanggal 14, biasanya sedang apa nih Paskibraka? Kalau 14 berarti hari ini gladi kotor kedua. Kedua. Terus tanggal 15 ngapain lagi? Besok gladi bersih, dilanjutkan dengan pengukuhan. Ya, baru tanggal 16 kan kosong, tanggal 17 tugas. Itu dia yang paling dinantikan ya, derap yang sama di pukul 10 biasanya kan? 10 itu masih, iya. Pokoknya sekitar pukul itu. Nanti kita akan lihat lagi atau berbincang lagi bersama dengan Cia. Kami masih berbincang dengan Maria Felicia Gunawan. Jadi ini merupakan salah satu Purna Paskibraka di tahun 2015 pernah bertugas sebagai pembawa Baki yang memberikan bendera, mengambil bendera dari Presiden. Nanti beda lagi begitu ya untuk yang dikembalikan kepada Presiden pada waktu itu. 1 bulan berlatih, meninggalkan banyak hal, berjuang, keistimewaannya sampai saat ini apa sih yang diberikan setelah menjadi Paskibraka? Memang kalau misalnya kita jadi paskibraka kan beredar kayak informasi di masyarakat, kita dapat beasiswa, dapat sertifikat. Sertifikat dapat, terus seperti beasiswa dalam bentuk tabungan tuh ada. Terus kita kan juga dapat pengalaman berkunjung ke instansi negara seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pertahanan. Tapi kan di sisi lain kami itu merasa kayak justru ada pengalaman lebih besar yang kami dapat itu selama di masa latihan. Selama di Desa Bahagia itu ya? Betul. Jadi namanya kalau di karantina itu nama tempatnya Desa Bahagia. Desa Bahagia. Meskipun bahagia tidak? Bahagia. Jadi apa memang pengalamannya yang membuat, pokoknya paling diingat lah oleh seorang Cia? Yang paling berkesan itu
Sebenarnya justru di masa-masa latihannya, di latihan lapangan. Karena di sana itu gimana kami itu benar-benar merasa dekat satu sama lain. Kami benar-benar ngalamin semuanya bareng-bareng, mulai dari latihan bareng-bareng, dihukum bareng-bareng, dimarahin bareng-bareng, senengnya bagus bareng-bareng. Disitulah kedekatan kami itu justru apa ya, dipupuk di sana gitu. Meskipun tetap ya ada beasiswa kan? Iya, Betul kan? Memang betul, ada beasiswa. ada. Kalau untuk sekarang Cia berarti kelas Kelas 3 SMA. 3 SMA akan melanjutkan kuliah. Nah, dengan latar belakang paskibraka ada ya itu tadi privilege tidak untuk bisa masuk ke universitas yang favorit misalnya? Kalau masuk universitas, tentu kan sertifikat itu sebagai istilahnya pendukung kan, pendukung kita untuk poin plus lah kalau kita mendaftar ke universitas tertentu gitu, tentu ada sih. Kalau untuk diikutsertakan misalnya bersama dengan kementerian misalnya, apakah ada ya itu undangan untuk paskibraka? Kalau undangan untuk masuk ke universitas tertentu sih nggak ada sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya untuk ayo menjadi bagian dari pembangunan Indonesia misalnya. Karena kan ini juga ya nasionalisme pertama kebanyakan seperti itu alasannya. Tapi didapat tidak? Rasa nasionalismenya. Atau misalnya diundang oleh kementerian atau pemerintahan misalnya ya paskibraka menjadi salah satu prioritas untuk diikutsertakan. Nggak ada sih kalau seperti itu. Jadi intinya selalu bangga dipilih karena prestasi seperti itu ya Cia ya. Tapi masih berkomunikasi dengan teman-teman sama 2015? Iya, kita bikin grup chat gitu sih memang. Jadi masih kalau ada berita apa dari daerah tertentu update terus, ngobrol terus. Udah Agustus aja ya gitu misalnya. Dan melatih tidak untuk tahun 2016 ini ikut serta tidak? Membantu melatih. Jadi bukan sebagai pelatih official, tapi membantu melatih khususnya di tingkat kabupaten dan provinsi. Kalau untuk nasional kan memang sudah ada kakak pelatih dari angkatan kan. Jadi kita kadang-kadang aja mampir mau nengokin junior gitu. Tapi untuk melatih ke lapangan sih enggak kalau di nasional. Memang baru 1 tahun sih 2015 ke 2016. Tapi yang ingin saya tahu dari Cia sebagai mantan anggota Paskibraka atau Purna Paskibraka, apa sih yang berbeda dari tahun ke tahun? Apakah ada atau adakah hal-hal yang sebenarnya ini bisa dilakukan tapi ternyata tidak dilakukan? Kalau buat saya sih jujur hal tentang Paskibraka ini sesuatu yang baru buat saya kan. Karena saya bukannya dari kecil mengikuti gitu. Tapi kalau buat saya yang jelas beda dari tahun lalu dan tahun ini adalah salah satunya itu yang prosesi sebelum upacaranya. Itu yang buat saya sesuatu yang baru banget, benar-benar Misalnya baru. seperti apa? Kan kita belum nih ya, 17 Agustus belum ada nih. Iya. Prosesinya seperti apa yang bikin beda? Jadi kalau misal tahun ini itu ada istilahnya kirap, perarakan bendera duplikat, bendera pusaka duplikat yang akan dikibarkan dan naskah proklamasi dari Monas ke Istana. Itu sebelum upacara. Yang membawa? Yang membawa benderanya kebetulan tahun ini saya. Jadi karena berbeda tahun ini juga berarti tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada. Ini keistimewaan lagi berarti untuk Cia. Iya, untuk kita semua lah. Untuk kita jadi tahun 2015 sih memang bertugas di tahun ini untuk perarakan itu tadi. Iya. Oke, baiklah. Cia selain menjadi nantinya akan melanjutkan jenjang ke universitas, cita-citanya apa sih? Sebenarnya kalau cita-cita sih gimana ya, saya pengen melakukan sesuatu yang bisa saya sumbangkan untuk bangsa dan negara ini gitu. Mudah-mudahan saya tercapai ya. Salah satunya kan sudah menjadi paskibraka. Tunggu, terakhir kali dengar-dengar Cia dipilih kan karena prestasi nih, memiliki kemampuan berbahasa asing 3, betul? Inggris? Yang paling aktif sih Inggris. Kalau yang lainnya bahasa rumah di rumah gitu. Oh, Mandarin dan juga Jepang. Kalau Jepang dulu, sekarang udah. Iya, dulu sempat ini sih. Oke, terima kasih banyak Cia. Mungkin sedikit ada nasihat atau saya mau menguji Mandarinnya Cia deh. Nasihat bisa lihat ke kamera sedikit saja untuk teman-teman Paskibraka memberi semangat tahun 2016 ini. Coba 1 kalimat saja. Apa ya? Oke. 大家好，加油！ Oke, Ciayo pokoknya untuk Paskibraka yang akan bertugas tahun 2016 ini semoga lancar. Terima kasih banyak Maria Felicia Gunawan sudah bergabung di CNN Indonesia Tonight. Sampaikan salam juga dengan teman-teman 2015. Hormat saya untuk semua ya. Itu di perbincangan saya bersama dengan
Purna Paskibraka 2015 nanti akan bertugas di 2016 ini sebagai perarakan, nantinya menjadi proses yang baru lagi di pengibaran kemerdekaan, pengibaran bendera di Hari Kemerdekaan Indonesia ke-71 di tahun ini.